Bagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat jihad dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nasasiat wal faragh. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita membahas tentang minta doa dan mendoakan orang yang kita tinggalkan atau kita akan bepergian ataupun kita akan meninggal, yakni berupa wasiat saling menasihati, saling minta doa Sudah selesai. Sekarang kita ganti bab yakni babul istikharati wal musyawarati. Utawi kekubab mertelaake jelasake tentang istikharah. Ini penting masyarakat kita terutama kaum muslimin ini jarang memperhatikan di setiap perkaranya dalam hal istikharah. Mereka ragu di dalam suatu perkara, mereka datang ke dukun. Mereka ragu di dalam suatu perkara, langsung datang ke yang katanya orang pintar. Maka dari itu ini harus diperhatikan bahwasanya Islam mengatur bagaimana jika kita ragu untuk melakukan sesuatu, maka ada yang namanya istikharah. Istikharah wal musyawarah dan juga musyawarah. Gitu. Jadi babul istikharah wal musyawarah. Musyawarah itu langkah kedua setelah istikharah dulu. Jadi diutamakan istikharah, kemudian kita baru minta pendapat orang lain yang sekiranya orang lain tersebut kita anggap lebih tahu daripada kita, orang yang berilmu dan juga orang yang cerdas sehingga bisa memutuskan apa yang akan kita perbuat yang kita ragu di dalamnya. Jadi qala Allah taala, qala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, wa syawirhum lan musyawarah sapa sira kabeh fil amri ing dalem perkara. Jadi wa syawirhum lan musyawarah sapa sira he Muhammad hum ing para sahabat, maksudnya ngoten fil amri ing dalem suatu perkara. Jadi Nabi sendiri jika memutuskan suatu perkara itu disuruh oleh Allah bermusyawarah dengan para sahabat, apalagi kita itu. Ini untuk hal yang umum sifatnya itu. Untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum, misalkan kita menjadi takmir masjid, misalkan kita memegang yayasan, misalkan yang bersifat organisasi yang sifatnya umum, kepentingan masyarakat umum, maka kita dianjurkan untuk bermusyawarah. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum utawi perkarane kaum muslimin iku syura den musyawarahake bainhum ing dalem antarane mukminin. Jadi perkara kaum mukminin, kaum muslimin semuanya itu dimusyawarahkan di antara kaum muslimin. Surat Asy-Syura ayat 38. Tegese yatasyawaruna musyawarah sapa mukminin bainahum ing antara mukminin fihi ing dalam suatu perkara. Di dalam suatu perkara itu harus dimusyawarahkan di antara sesama kaum mukminin. Ya hampir sama. Yang penting semua keputusan umum atas dasar musyawarah. Sebenarnya ya beda, cuma kan dulu hampir sama ketika sesuatu itu ada majelis permusyawaratan rakyat, itu sebenarnya hampir sama, dan itu sebenarnya oleh ulama-ulama kita yang mendirikan negara Republik Indonesia ini ya diambil dari musyawarah itu. Makanya ada permusyawaratan itu. Yang peserta musyawarah kita pilih. Iya, ya memang seperti itu ya. Anja biribni, ini ayatnya berkenaan dengan musyawarah, sedangkan hadisnya ini berkenaan dengan istikharah. Jadi ada kaitannya. Ya, ini ketika kita ingin memusyawarahkan misalkan masalah kita ingin berjualan, ragu, maka kita beristikharah dulu, kemudian baru bermusyawarah.
Kalau kita masih ragu setelah istikharah. An Jabirin radhiyallahu anhu, dan Jabir radhiyallahu anhu. Qala ngendika sinten Jabir, kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yu'allimu ngajano sinten Nabi nak ing kita al istikharata ing istikharah fil umuri ing dalam pira-pira perkara kuliah ya sekabehane perkara. Semua perkara yang kita hadapi itu dianjurkan oleh Nabi untuk kita itu istikharah. Misalkan contohnya kita mau ngambil mantu, kok ragu apik ndak bocah kuwi itu. Dia ragu, sudah penelitian sudah apa masih ragu, maka istikharah. Kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah yang memilihkan itu mudah, hati kita seandainya itu baik untuk kita, dibuat hati kita mantap gitu. Dan dimudahkan perjalanan menuju yang kita tuju gitu. Nah, jadi kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita jarang minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ragu, ya kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 2 rakaat itu saja. Tanda-tandanya kita yang berbagi yang ini dan ini nopo. Tandanya ya dimudahkan oleh Allah itu saja. Ada 3 pilihan kalau iya. Nah, terus yang terbaik untukku yang mana gitu kan. Maka istikharah. Istikharah dulu. Hasil dari istikharah adalah kemantapan hati. Iya, mantap kemana itu dijalankan itu saja. Enggak harus mimpi, enggak harus diketoki sesuatu, enggak harus seperti itu, tidak. Jadi inilah pentingnya kita belajar istikharah. Ini nanti dibacakan maksud dari istikharah. Jadi nanti ketika kita setelah istikharah itu Allah memberi kemantapan hati kepada kita untuk memutuskan sesuatu, itu yang pasti seperti itu. Dan Allah mengarahkan yang terbaik untuk kita dan memalingkan dari sesuatu yang buruk terhadap kita. Secara otomatis kita setelah sholat terus berdoa kepada Allah, sudah kita jalani saja kehidupan itu. Nanti akan dibimbing oleh Allah sendiri seperti itu. Jadi sudah mantap akhirnya itu. Akhirnya mantap dengan sendirinya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat Nabi, diajari istikharah di semua perkara. Di segala urusan yang akan kita hadapi itu diistikharahi. Kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasurati seperti ngajari surah minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Jadi benar-benar ini sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu matur sinten Nabi, idza hamma ing dalem nalikane karep sapa ahadukum salah siji kabeh bil amri ing dalem perkara, kelawan suatu perkara. Jika kalian itu ingin berbuat sesuatu, melakukan suatu perkara, baik mantu, baik mau nikah lagi atau mau nikah nggih, baik mau pekerjaan, baik mau misalkan mau melepaskan pekerjaan misalkan nggih. Nah, yang terbaik apakah pekerjaannya tak lepaskan atau tidak gitu. Maka jalan satu-satunya adalah minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu mengetahui yang akan terjadi yang terbaik untuk kita tidak tahu. Kemudian falyarka mongko becik salat sapa ahad rakaatain ing salat 2 rakaat min ghairil fardhati saking liyane salat fardu. Salat istikharah itu hanya penamaan saja, aslinya ya salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, iya ada doanya nih. Maka yang terpenting di doanya itu nanti. Itu yang terpenting, maksud dari istikharah ya di doanya itu nanti. Jadi min ghairi fardhi bukan sholat fardu, berarti sholat sunnah. Sebenarnya sholat istikharah, sholat hajat yang dimaksudkan hanya penamaan saja. Sebenarnya ya sholat sunnah 2 rakaat untuk mendekatkan diri kepada Allah terus kemudian berdoa. Sebenarnya seperti itu hanya penamaan orang saja. Nah, istikharah ya. Iya, karena dia mau minta pilihan kepada Allah maka dikatakan sholat istikharah seperti itu gitu. Nah, jadi masalahnya ya sudah niat sholat sunnah 2 rakaat lillahi ta'ala gitu. Jadi kita nggak sulit-sulit di dalam memahami. Terus kemudian sholat ketika kita menghadapi suatu perkara kita dianjurkan dan benar-benar dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat 2 rakaat tsummal yaqul, kemudian kita dianjurkan berdoa ya. Sapa ahad. Doane Allahumma inni astakhiruka bi ilmika.
Allahumma du Allah. Ini saat temene ingsun iku astakhiruka minta pilihan sapa ingsun ka ing panjenengan. Minta ya Allah, aku iku milih sing endi. Itu. Ya. Nek mantu iki sidot apik mantu ta ora ya ngono. Jare wong kok ngene, jare wong kok ngene. Biasane nek gang jedar utawa kan omongane wong kadang kan ngoten ya. Ha piye iki malah ragu, maune mantep malah ragu misalkan. Maka minta pilihan kepada Allah nggih. Bi ilmi kaklani panjenengan wa astaqdiru kalan nyuwun pestenyok takdir sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah bi qudratika kelawan kekuasaane panjenengan. Nggih. Maka aku minta takdirmu ya Allah karena engkaulah yang mentakdirkan, yang berkuasa menakdirkan. Wa salu kalan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah min fadlikal adim saking keutamaane panjenengan al adimi kang maha agung. Fa innaka mongko satene panjenengan iku takdiru. Iki dihafalkan bagus, gak dihafalkan ya dilafadzkan semakna ini gitu. Semakna ini itu boleh dengan bahasanya sendiri. Semakna ini boleh. Mboten napa-napa. Heeh. Heeh, mboten napa-napa, gak masalah nggih. Ngrepek ra apa-apa digawa nggih. Iya. Fa innaka mongko saten panjenengan nggih iku takdiru nggih. Nakdir panjenengan wala aqdiru lan ora kuwasa sapa ingsun nggih. Nakdir. Dadi sing nakdir panjenengan mboten kula ya Allah. Wala aqdiru lan ora kuwasa nakdir sapa ingsun. Sing nakdirno sesuatu jenengan ya Allah. Ing kula niku mboten saged gitu. Jadi maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala mulan weruh panjenengan nggih. Wala alam mulan ora weruh sapa ingsun. Jenengan ngerti ya Allah, aku gak ngerti. Ngerti apa? Ngerti yang akan terjadi. Apa yang aku pilih apakah baik untukku atau tidak. Maka Allah yang tahu. Maka kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya urusan beres ketika kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian wa anta alamul ghuyub, anta utai panjenengan ya Allah iku alamul ghuyub, zat kang mengetahui yang gaib. Jadi engkau ya Allah Maha mengetahui yang gaib, aku tidak. Apalagi dukun malah tidak gitu. Kan ngono. Ketika kita ragu, waduh iki sida nikah ta ora. Kuwi wetone dina iki. Anakku wetone dina iki. Wah, gak apik iki kaya takok ning ngene dukun, apik ta ora iki? Oh, apik, diakali wae metu kongguritan. Kan ngono terusan dukune. Ya seperti itu kan. Aja metu kok lewat lawang. Iya, aja metu kok lewat lawang ngarep, metu kok guritan. Nek kok guritan apik kan ngono. Bukan seperti itu. Kita berdoa. Iya, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Iya. Ngene budal lewat ngidul kan ngono. Itu karena apa? Dukun itu merasa dia mengetahui yang gaib. Engko nek lewat kok guritan selamat, nek lewat kok ngarep gak selamat. Berarti dukun mengetahui yang gaib itu. Padahal yang mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dadi wong Jawa kadang ngangel nggae dina bingungi. Lho kenane iku aku lagi bar acara nggae dina mbek wong-wong ya aku melok ngetutno gitu. Melok nyopiri mobile. Nggih dina bingung. Dina iki, wah nek dina iki aja iki geblake mbak iki. Dina iki geblake mbak iki. Aku ngene, sing dipilih dina antara 20 sampai jangan sampai lebih dari 25 katakanlah seperti itu. Tak kongkon sing dina kabeh kono geblake kabeh men rasi itu. Oh angger geblake iki gak oleh, geblake iki gak oleh ngene. Dan itu tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sesuatu yang menyulitkan saake anak-anak awak dhewe ora sida-sida nikah itu. Ya sudah. Ya sudahlah, karena itu sudah menjadi tradisi ya kita toleransi dalam arti ya sudah jangan bertengkar gitu saja. Iya, kita ewoh misalnya ya sudah mengikuti misalnya ewoh umumnya ulan mulut ya melok ulan mulut kan seperti itu. Ewoh mulai Rejab kita ikut Rejab gitu aja biar tidak menjadi fitnah di masyarakat. Itu dibolehkan dalam rangka menolak fitnah. Ojo jarak ewoh suro jangan, karena itu menjadi fitnah di masyarakat meskipun kita tidak punya keyakinan ke arah situ gitu. Karena keyakinan seperti ini belum dipublikasikan oleh seluruh ustadz dan para kiai. Seandainya dipublikkan, insya Allah masyarakat nanti paham. Iya. Nah, kemarin juga seperti itu. Orangnya bilang begini kabeh dina iku ya apik, tapi awak dhewe iki was-was wong Jawa kan seperti itu. Ya hilangkan was-was itu karena was-was itu adalah bisikan setan itu. Nah, maka kita mantep bismillah, kalau kita masih ragu
di hari apapun itu kita sholat istikharah. Itu ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang namanya sholat istikharah. Kan kita menentukan tanggal 1 Nah. tapi kita masih muncul keraguan. Kita musyawarah istikharah. Tapi kita tetap melaksanakan tanggal 1 itu. Ya istikharah. Kita rubah. Ya kita istikharah dulu. Nanti berubah atau tidaknya kan setelah istikharah. Nanti kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, iya, nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya sudah. Iya. Nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita istikharah dulu gitu. Karena Allah yang mengetahui yang gaib. Seandainya hari ini nikah, apa yang terjadi? Seandainya tidak, apa yang terjadi? Seandainya ambil mantu ini, apa yang terjadi? Ambil mantu ini, apa yang terjadi? Jika tidak, apa yang terjadi itu Allah yang tahu. Gitu. Maka kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa itu wa ta'lamu wa la a'lamu nggih. Wa anta 'alamul ghuyub. Allah yang mengetahui yang gaib. Setelah anakku nikah dengan si ini, akibatnya bagaimana itu Allah yang tahu itu. Maka kita minta kepada Allah. Setelah kita minta kepada Allah, kita sholat 2 rakaat, kemudian berdoa ini, maka sudahlah, percayalah Allah akan memberi yang terbaik untuk kita itu. Allahumma do Allah. Nah iki sing penting ki memang doa ini ya. Doa ini sungguh luar biasa. Makanya kita itu sudah diberi fasilitas untuk segala macam urusan dalam kehidupan ini dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya solusinya sebenarnya kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan kembali kepada orang pintar atau si dukun ya. Dukun ben gak payu min oleh gulo. Oleh gulo. Iya. Enggak oleh gulo ya. Iya, kan seperti itu nggih. Terus kemudian Allahumma dollah ing kunta. Ing kunta lamun ana sinten panjenengan iku ta'lamu weruh panjenengan, ya jelas Allah pasti tahu anna hadzal amra sak temene nggih. Iki rupane al amra urusan iku khairun bagus li kanggo kula fi ing dalam agama kula nggih. Ya Allah nek pancen urusan ini apik kanggoku, kanggo agamaku, sesuatu yang aku perbuat ini baik untukku dan untuk agamaku gitu. Wa ma'asi dan baik untuk kehidupanku, baik untuk penghidupanku, ya ma'asi iki termasuk apa itu, termasuk baik untuk ekonomiku itu. Wa akibati amri dan akibat dari urusanku, jika itu jenengan tahu bahwa itu baik untukku ya Allah. Aqala utawa matur sinten ngaji ajili amri wa ajilihi. Baik ajili baik dalam waktu dekat itu baik untukku, atau dalam waktu jauh itu baik untukku maka faqduru maka fakdurhu takdirkanlah sesuatu tersebut untukku maka takdirkanlah, jika itu memang baik maka takdirkanlah. Mana apa mantu misalnya sholat dulu 2 rakaat terus kemudian minta kepada Allah dengan doa ini, nanti ya Allah kalau memang itu mantuku ini memang terbaik untuk anakku menurut panjenengan sampai tahu baik dalam waktu dekat maupun dalam waktu jauh baik untuk agama, baik untuk kehidupan, maka ya Allah takdirkanlah itu. Maka nanti seandainya itu memang baik ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak baik nanti akan dipisahkan, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Wa yassirhu lan mudahkanlah hu ing urusan li kanggo ingsun ya Allah. Maka mudahkanlah itu. Jadi nanti akan ditakdirkan Allah dan dimudahkan kalau itu baik gitu. Kalau buruk maka akan dihalang-halangi oleh Allah dengan cara bagaimana agar supaya tidak terjadi. Terus tsumma barik mongko nuri paring barokah panjenengan li dateng kula fihi ing dalam urusan tersebut dan berikanlah barokah. Terus wa ing kunta lamun weruh sinten panjenengan nggih, wa ing kunta lamun ana panjenengan iku ta'lamu weruh sinten panjenengan ya Allah anna hadzal amra ing sak temene iki yaiku rupane perkara urusan baik nikahno anak maupun nyekolahno anak maupun mondokno anak maupun misalkan pindah rumah dan lain sebagainya, hijrah misalkan nggih. Iku syarrun buruk li kanggo ingsun ya Allah fi dini yang dalam agama ingsun wa ma'asilan kehidupan ingsun yakni ekonomi nggih. Jika ini buruk ya Allah, seandainya anakku tak nikahkan dengan ini hasilnya nanti buruk untuk agama, buruk untuk apa? Untuk ekonomi, wa akibati amri dan akibat besok di hari belakang itu buruk nih. Aqala ajili amri wa ajilihi, Nabi berkata juga baik resikonya itu segera atau yang akan datang
maksudnya segera terjadi keburukan atau yang akan datang akhirnya terjadi keburukan gitu. Allah jika tahu dan pasti Allah tahu, fasrifhu mongko nggih malingno sinten panjenengan hu ing perkara ane saking ingsun, maka palingkanlah ya Allah. Artinya apa? Wis gak usah sedol lah itu. Maka Allah nanti akan memalingkan. Dengan cara apa? Bisa jadi misalnya pihak calon mantu gak sido nyelehno misalkan. Bisa jadi seperti itu. Gak sido Pak, ini anaknya gak turun atau wong tua kula mboten ngrestui. Bisa jadi. Jadi banyak cara Allah untuk menggagalkan itu. Maka seandainya kita kok setelah sholat kok ternyata wis gunung dadi kok gagal, gunung dadi loh ini misalnya, kok gagal, maka ini termasuk bentuk dari kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ojo nek gagal wong kan kadang muring-muring yo. Gunung wis dadi gagal ngono saling membenci akhirnya muring. Jangan, karena itu mungkin akibat dari doa ini. Nek diterusno elek akibatnya gitu. Mungkin kita misalnya ape besanan padha kancane, bareng gunung wis dadi anaknya sing siji purek kan ya pasti kita istikharah dulu. Setelah itu ternyata salah satu orang yang purek kan ngoten kegelem, ya sudah gak apa-apa, pisah gak jadi gak apa-apa. Itu berarti pilihan Allah, kita kan minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya istikharah. Itu. Iya, aja merasa mirang-mirangno wong tuwek, aja. Dan itu termasuk bagian dari apa itu takdir Allah untuk menggagalkan, karena Allah tahu jika diteruskan itu tidak baik gitu. Karena apa? Karena kita sudah berdoa, kita sudah sholat gitu. Nah seperti itu. Nah, maka orang-orang yang beriman, orang yang suka istikharah itu nyantai aja apa yang terjadi setelah dia istikharah, meskipun coro mek mantu gunem wis dadi. Ojo mirang-mirang wong undangan wis kadung disebar. Ojo ngono, ya sudahlah, diterima itu. Diterima itu. Itu yang terbaik bagi kita. Wah nek wong gelem ngono enak ya. Gak apa? Gak mudah sakit hati. Iya. Gitu enak gitu. Fasrifu anni kan ngono. Fasrifu anni nggih. Maka apa itu? Palingkan nggih perkara tersebut dariku ya Allah. Palingkan. Berarti dipalingkan sehingga enggak terjadi. Misalnya pekerja ya sudah dibuat berpaling, apalagi tender malah gagal gak sido. Ya sudah seperti itu, enggak masalah, jangan menyesal gitu. Maka nanti akan buruk untuk agama kita kalau diteruskan. Meskipun itu tender misalnya pekerjaan yang sekiranya menghasilkan uang yang banyak, siapa tahu itu memang buruk untuk agama kita. Setelah kita punya uang yang banyak, kita jadi orang jelek gitu. Dari orang kufur nikmat, bisa seperti itu sehingga Allah gagalkan ya. Wasrifni lan mugi panjenengan apa niku? Nggih. Wasrifni lan mugi lan malingake panjenengan dateng ingsun anhu saking perkara tersebut. Ya dikongkon malingno nggih. Jadi perkara tersebut dipalingkan nggih. Jadi maksudnya kita malah berpaling, maune seneng pekerjaan tersebut malah gak seneng, misalnya seperti itu. Itu termasuk kita dipalingkan sehingga kita tidak merasa menyesal. Misalnya wis kadung seneng calon mantuku mang ternyata gagal, kan difasrifu, dipalingkan oleh Allah akhirnya gagal. Dan kita minta agar jiwa kita juga dipalingkan dari hal tersebut sehingga kita bisa ikhlas, bisa ridho gitu maksudnya. Ya, kita bisa ikhlas, bisa ridho sehingga kita tidak berfokus mana calon mantuku gak sido, gak jadi seperti itu gitu loh. Karena hati kita sudah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut gitu. Itu contohnya mantu, pekerjaan juga seperti itu. Atau misalkan mau beli rumah juga seperti itu, mau pindah rumah juga seperti itu semuanya ya. Bisa ya. Itu contoh saja, mana paling mudah kan contohnya mek mantu. Contohnya mek mantu paling mudah. Wong kan mek mantu itu masalah besar nek batal itu. Iya, tolan bakso toh mie ayam ya padha-padha isone deh. Bakso toh mie ayam kan ngono. Bakso toh mie ayam. Langsung donga ya Allah nek pancen apa iku mie ayam itu baik untukku, untuk agamaku, kan mudahkanlah kan seperti itu. Kalau buruk maka ya palingkan ya Allah no, sehingga tidak jadi jualan mie ayam ya. Seperti itu. Disebut bisa tidak bisa. Dalam riwayat hadis keselanjutnya ini disebutkan apa hajatnya itu. Iya. Disebut. Enggak disebut pun enggak masalah nggih. Enggak disebut pun maksudnya yo perkaranya dia yang dimaksud, di dalam hatinya dia itu apa sudah cukup. Tapi ini ada riwayatnya disebutkan. Apakah dia baik untukku ya Allah? Iya seperti itu. Wasrifni. Dulu aku juga istikharah, mau menikah istikharah, terus setelah istikharah dimudahkan hanya 2 bulan langsung nikah. Ya sudah, itu pasti yang terbaik, itu saja. Gitu.
Yang namanya orang pasti ada sedikit keraguan kan, nggak mungkin yakin 100% enggak. Ya ada sedikit keraguan, itu ya istikharah saja kita ya. Terus kemudian wakdur nggih, mugi nakdirake panjenengan li dateng kula nggih. Al khairu ing kebagusan haitsu ing dalam sekirane kana ana apa khair. Kon nakdirno ning kebagusan yang lain. Kemudian Allah datangkan pekerjaan yang lain, bahkan pekerjaan tersebut yang tidak kita harapkan dari awal. Itu bisa nggih. Tapi itu pekerjaan tersebut yang kita tidak harapkan dari awal ternyata baik untuk agama kita, untuk kehidupan kita dan untuk anak-anak dan keluarga kita. Karena Allah yang lebih tahu, maka harus diterima nggih. Terus kemudian summa ardini bihi, ya Allah summa mengenuli ardini nggih, ngredoake panjenengan nggih ni ingsun bi kelawan kebaikan tersebut. Terusan kita minta agar hati kita ridho terhadap pengganti. Misalnya pengen kerja, tadinya pengen jadi polisi atau tentara, ternyata gagal. Setelah istikharah ternyata dipersulit oleh Allah jadi gagal. Terus ternyata jadi satpam misalkan itu. Ya sudah, ini minta kepada Allah agar ridho terhadap yang diberikan oleh Allah, solusi ini mau gantinya ini mau. Karena gantinya ini menurut Allah itulah yang terbaik untuk kita. Berarti dia daripada jadi polisi lebih baik jadi satpam itu. Lebih baik apa? Lebih baik untuk agama ya, dan untuk kehidupannya itu. Lebih baiknya dia jadi satpam. Mungkin jika dia jadi polisi, dia akhirnya nanti korupsi atau apa, akhirnya dipenjara kan bisa jadi. Itu. Nah, kan bisa jadi gitu. Maka itu hikmah di balik itu nggih. Nah. Atau jadi polisi, dia ini ternyata nguber perampok, dia ketembak oleh perampok, kan bisa jadi. Sehingga diganti oleh Allah yang terbaik, kamu itu jadi satpam gitu. Maka terimalah dan ridholah kamu jadi satpam gitu. Nih anake koncoku daftar polisi berkali-kali gak dadi, sekarang jadi tukang bakar apa itu? Bakar ngono iku kayak semacam jajanan anak paling ngono iku. Kayak semacam sosis bareng ngono iku lah. Nah, dia ngantek dijenengi tempat bakarnya jenengi bakar kenangan. Kenangan dia berkali-kali daftar polisi gak jadi. Ya dia harus ridho, ternyata dia itu baiknya yaitu kerjanya bakar kenangan gitu. Wis entek piro-piro gak jadi itu. Ceritanya seperti itu. Ya siapa aku tak jualan terusan kok jenenge apa tak jenengi bakar kenangan. Jadi kenanganku tak bakar. Kenangan ingin jadi polisi dibakar gitu maksudnya. Iku temanku Jatirogo pas tak dolani. Pas waktu itu aku nyaur utang kuliah itu. Nah, aku kan biyen kuliah gak kuat membayar, bar semester saya gak kuat membayar, akhirnya aku merotol. Ndek utang ngantek omah-omah lagi tak sahur, tak parani wonge tak sahur utang kuliahku. Semester 3 tak bayar iki lagi. Setelah aku wis omah-omah lagi bayar, perkara aku ndek utang biyen ra kelar bayar kuliah itu. Kuliah nekat bayar-bayar dhewe. Mergawe ne Tegal mergawe ngono wae nang kuliah nekat bayar-bayar dhewe akhirnya ndek utang. Gitu. Tak bayar. Setie Bojonegoro ki biyen awal-awal buka setie. Nah, jurusan ekonomi itu. Gak kuat bayar. Ya karep ya iku ya sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niku riyen sing nyeleki danane le. Niku kan sing nyeleki danane. Nyeleki danane pas waktu aku jenenge semester iki. Supe kula namine. Supe namine kula. Jadi kuliah teng Jatirogo, engko anune teng Bojonegoro. Awal-awal. Ya butuhnya ingin melanjutkan sekolah gitu aja. Nggak ada cita-cita ingin jadi apa. Ingin melanjutkan sekolah gitu saja gitu. Nggak ada cita-cita ingin jadi apa, belum ada. Jadi memang dari dulu itu aku nggak punya cita-cita. Jadi nggak punya cita-cita. Pokoknya yang mengalir Allah takdirkan apa gitu aja. Makanya jadinya seperti ini. Iya, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Jadi tadi pagi itu aku live itu, live di TikTok itu. Ya, banyak yang mendengarkan dan tak sampaikan masalah apa itu. Masalah perbedaan pendapat itu hal yang wajar nggih.
di antara golongan saling menyesatkan itu hal yang wajar, kan seperti itu. Tak sampaikan agar kita itu bersatu di bawah naungan negara Republik Indonesia, jangan bertengkar itu. Oh, ada yang marah-marah itu tadi pagi itu, tak keluarkan dari langsungan, marah-marah dia, gak gelem dijak bersatu itu. Dia marah kepada Wahabi katanya. Gitu. Iya, ya alhamdulillah aku iso live ning gone TikTok gitu. Jadi orangnya banyak itu. Nah, alhamdulillah. Kalau pagi gitu. Kajian subuh. Masya Allah. Iya, kajian subuh. Iya, banyak yang suka sebenarnya orang itu, tapi karena orang yang fanatisme itu orang yang ya seperti itu, orang fanatisme itu selalu membenci gitu. Golongan-golongan yang lain. Kita jangan jadinya seperti kula niki nggih, dari kecil NU terus kemudian pernah belajar di Muhammadiyah, pernah belajar di Salafi, ya kita tahu ternyata perbedaan itu memang nggak mungkin bisa dihindari dan kita saling menghormati saja. Iya. Iya, nggak mungkin bisa dihindari, nggak mungkin bisa dihindari. Nah. Iya. Salafi dengan Salafi berbeda biasa, Wahabi dengan Wahabi, NU dengan NU, Muhammadiyah dengan hal yang biasa, semuanya itu biasa. Nah. Iya, kita belajar terus saja ya. Nanti bertanggung jawab sesuai pemahaman kita masing-masing nanti. Jadinya seperti ini. Gitu ya. Jadi terus kemudian ya, kita minta ya, kepada sesuatu pengganti ya, yang diberikan kepada kita yang kita inginkan ternyata itu tidak baik untuk kita sehingga kita dipalingkan dari yang kita inginkan, dan kita minta Allah memberi kita yang terbaik untuk kita, dan kita minta kepada Allah agar ridho terhadap pemberian Allah, yakni pengganti yang kita minta tersebut, kita ridho. Nah, seperti itu. Misalnya wis pacaran wis apa nikah gagal malah oleh tanggane dewi, ya sudah ridho itu yang terbaik bagi kita gitu. Nah, ridho kan banyak kasus seperti itu. Ukuran terbaik itu sisi agama. Iya, ukuran terbaik ya ini sisi agama, ya ini baik untukku nggih, dalam agamaku nggih, di dalam kehidupanku nggih, itu baik kebaikan tersebut atau keburukan tersebut datang segera atau datang di kemudian hari. Ketoke api-api wae somben guni-guni ternyata korat karet itu juga kurang baik. Beda. Iya, iya dengan alif itu sudah beda nggih. Ajilin maknanya cepat nggih. Kalau ajil ya pakai hamzah itu jadinya adalah tertunda yang akan datang di kemudian hari. Iya, di kemudian hari. Sudah beda. Makanya kadang-kadang ketika orang itu yang ketat sekali bagi orang yang paham betul, maka jangan sampai huruf itu dirubah ketika baca Al-Quran. Itu bagi yang paham betul. Kalau yang nggak paham, orang awam nggak ada masalah, dia yang penting karepe muni ain kok ternyata ucapannya dadi hamzah, itu nggak masalah. Nggak masalah, karena yang penting niatnya dia mengucapkan ain itu. Seperti itu nggak masalah. Tapi bagi orang-orang yang sudah paham dan sudah pintar itu harus hati-hati. Maka beda memang hukumnya orang melanggar, orang yang sudah pintar dan orang yang melanggar dia masih awam, itu hukumnya beda, jangan disamakan. Seperti itu. Lane wong datang ning gone punden-punden, wong awam datang ning gone punden, wong sing wis pinter kaya kowe ya hukumnya beda, enggak sama. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu berbeda hukumnya nanti. Terus kemudian nggih, wa yusammi nggih, lan becik nggih ngaranana sapa ahad nggih. Kala matur sinten Kanjeng Nabi gitu. Wa yusammi lan becik ngaranana sapa ahad hajatu ing hajate ahad. Disebutna hajate yaiku si iki ya Allah, apakah dia ini baik untuk jadi menantuku atau dia baik untuk jadi pasanganku, ya seperti itu. Disebutkan di situ Rawahul Bukhari. Nah, jadi dipraktekkan nek sampean ada masalah nggih, dipraktekkan ya. Praktekkan nanti dicari doanya. Sekarang mudah kok nyari di sini di doa-doa itu banyak. Doa istikharah. Apalagi orang-orang dari NU biasanya sudah tahu dari dulu itu dipakai. Seperti itu nggih. Tidak masalah, dibaca terjemahannya nggak masalah, atau dibaca Arabnya setelah dia paham juga nggak masalah, terserah, sama saja. Yang penting dia paham apa maksud yang dia baca. Ya, karena doa itu sesuai apa yang kita maksud. Ketika kita nggak tahu maksudnya ya nggak dikabulkan, kita dikabulkan sesuai maksud kita, niat kita, apa yang di dalam hati. Mudah dipahami. Coba baca beberapa kali terus beserta baca terjemahannya nanti langsung paham gitu. Mudah untuk dipahami.
Ajal kalau ajal. Ajili amri wa ajilihi. Jadi seperti itu. Pilihan yang terbaik itu kalau dengan bahasa kita yang kita mengerti lebih iman. Iya. Itu. Nah, mudah-mudahan kita diberi pilihan oleh Allah, dipilihkan oleh Allah yang terbaik apa yang kita jalani. Ini Ustaz, saya pernah punya pengalaman. Kenapa? Sampai hubungannya dengan yang aman dengan terang ini. Pemilihan hari terbaik. Iya. Pada dasarnya menurut tuntunan Islam itu semua hari baik. Iya. Baik semua. Nah, semuanya baik. Milih-milih ya. Enggak. Milih hari yang terbaik itu yang hari ketika kita punya dananya, ketika punya waktu dan ketika kita sehat. Itu hari yang terbaik. Saya pernah dulu. Tadi ketua pembangunan masjid di Syabakir. Diajak oleh kiai itu ke Sowan ke Sarang. Itu ustadz yang paling terkenal di Sarang pokoknya. Iya. Ya orang tujuannya apa Pak? Karena kita mencari hari yang terbaik. Saya ini kalah suara. Orang 4 saya 1. Ya, pakai mobil saya. Tiga monggo. Nah, sampai di sana saya pikir beliau itu adalah orang hebat. Semua itu baik Pak. Tapi pasti ada yang hari yang paling terbaik. Nah ini saya pilihkan begini. Kok bisa pilih caranya pakai model metode apa? Metodenya kalau kita milih yang terbaik, yo kalau kita ingin yo hari Jumat yang terbaik itu. Gimana? Hari Jumat kan yang terbaik itu aja. Dulu mulai masjid itu bukan hari Jumat. Nah, kalau itu memilih dengan cara itu berarti dia pakai ilmu Jawa bukan pakai ilmu Islam. Kalau pakai ilmu Islam hari terbaik hari Jumat. Kenapa? Apa di kota kono Gusti Allah pada waktu gawe bumi langit. Hari apa? Senin hari kedua. Nah, itu dari situ. Saya memulai apa mesti nggak hari Rebu kan protokol. Apa kok dimulai Rebu kan? Anu dikwa udah itu kadang panas. Atau memang kenikmatan berkah. Wallahu ta'ala alam ya. Yang jelas hari yang terbaik itu hari ketika kita itu bisa melaksanakan hajat kita. Hari di mana kita itu punya dana, hari di mana kita itu atau bahkan orang-orang sekitar kita itu bisa ikut itu. Misalkan contoh kalau di kota hari Ahad pasti libur seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Bon ya. Sekarang ganti bab karena ini babnya saya tok nggih mokor 2 ayat nggih, 1 hadis. Kayak kotak-kotak. Ora ana wonge kok, Dik. Ora tak gawe undangan kok, Dik. Coba live biasa. TikTok cuma datanya habis juga jalan. Kimang karek 2, berapa MB kalau 1 giga. Biasanya satu siaran sekitar 1 giga. Lho entek Dik anu datane mlane gak ono gerakan. Wis dene Dik. Babu istibabi dzabi ilal idi wa iyadatil maridi. Utawi bab mertelake tentang sunah nggih, budalan nggih, berangkat ilal idi maring salat hari raya wa iyadatil maridi lan nyambangi wong loro nggih, menjenguk orang sakit wal haji lan haji wal ghuzwi lan budal perang wal janazati lan apa itu ngiringake jenazah wa nahwiha lan sepadane kabeh kebaikan mau mintorikin saking dalan nggih wa ruju'i lan bali mintorikin saking dalan liyane mintoriki akhara saking dalan kang weneh litaktsiri mawadhi'il ibadati krana nggih ngake-ngakehake panggonan ibadah ya. Jadi ini bab ya, menjelaskan tentang ya, kita itu berjalan melewati satu jalan pulang dengan jalan yang lain. Itu secara umum ya dikiaskan dengan sholat id itu.
Setiap kebaikan kita disunahkan seperti itu, dikiaskan dengan sholat id, meskipun ini ada perbedaan di kalangan para ulama itu. Makanya sholat id kan disunahkan jalan dari sini pulang dari yang lain kan sunnah. Misalnya sholat Jumat apa? Nah maka itu sebagian ulama termasuk Imam An-Nawawi itu mengkiaskan ya ini sholat Jumat juga seperti itu, mengkiaskan itu hukumnya kias. Namun sebagian ulama juga mendebat ya, membantah. Nah inilah perbedaan seperti ini. Sebagian ulama membantah kalau memang sholat sunnah itu sholat Jumat itu disamakan dengan sholat hari raya di dalam berangkat dan pulang, otomatis dulu Nabi juga melakukan seperti itu, tapi nggak ada riwayat yang menjelaskan hal itu. Padahal dulu Nabi juga pergi sholat Jumat seperti itu. Hah? Nanti kembali kepada dalil yang sudah jelas itu. Iya. Riwayat yang jelas itu sholat hari raya dan juga di dalam haji gitu. Itu riwayatnya jelas. Di dalam haji riwayatnya jelas. Gitu. Dan di dalam haji pun masih ada ulama yang membantah. Inilah perbedaan itu yang nggak mungkin dihindari. Tapi yang penting sama-sama benar ya. Dalam arti sama-sama mempunyai dalil, ingin mengamalkan dalil gitu. Seandainya mereka ijtihad mereka ini salah, mereka tidak berdosa. Kalau haji apa? Ini haji masuk ya. Nanti di hadisnya ada ya. Di haji juga ada nggih. Di haji juga ada di dalam hadisnya ini nanti. An Jabirin radhiyallahu anhu qala nggih, kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku idza kana dalam nemu apa yaumu idin hari raya Id. Khalafa mongko bedake sinten Nabi at-tariqa ing dalan nggih. Rawahul Bukhari. Jalannya berbeda dan ini benar-benar sunnah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak ada perselisihan di kalangan para ulama untuk sholat Jumat, untuk mengantar jenazah, untuk menjenguk orang sakit, maka ini tidak ada dalil khusus. Ini hanya kias dari sebagian ulama termasuk Imam An-Nawawi. Ya dikiaskan dalam arti dia berharap kebaikan karena memperbanyak. Kalau tujuannya memperbanyak saksi, ya dibenarkan. Memperbanyak saksi, yakni dia mendapat lewat bumi ini, disaksikan bumi ini dia takziah. Lewat kesini bumi yang sini juga menyaksikan takziah. Beliau itu istimbatnya di situ. Istimbatnya di situ. Dan itu dibenarkan juga nggih. Nek cara kula bener juga. Artinya apa? Memperbanyak tempat ibadah, memperbanyak saksi. Maka itu juga boleh gitu. Juga boleh, nggak harus tidak boleh meskipun tidak dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap boleh gitu. Tetap boleh gitu. Bisa budal Jumatan lewat sini, pulang lewat sini, ya boleh, sudah tetap boleh itu gitu. Cuma perbedaannya ada ulama yang mengatakan tidak sama dengan sholat Id itu. Saksi. Nah, ya terserah. Ya itu namanya nanti mubadir itu. Bensinnya mubadir itu. Maksudnya ya di jalan yang seimbang untuk jalan pulang, kan jalan berangkat dan jalan pulang yang seimbang, tidak harus muter-muter kemana-mana, itu nanti jadi jalan-jalan itu nanti. Gitu. Iya. Salam ini menganut aliran apa adanya dalil. Iya. Jadi dia enggak jarang ngomong bias. Iya. Terus apa adanya ada seperti ya itu aja. Jangan menambah. Maka ini dibantah oleh sebagian ulama. Kalau dikiaskan, namun meskipun dibantah, tapi ulama tidak membatalkan, tetap sah dia melewati jalur yang lain dengan maksud memperbanyak saksi, bukan dikiaskan dengan yang pergi ke hari raya itu loh. Contohnya yang memperbanyak saksi, junggale sholat pindah-pindah tempat itu. Contohnya sholat pindah-pindah tempat itu memperbanyak saksi. Gitu. Kan saksi kan tidak harus manusia toh. Nggak harus. Iya. Semuanya yang kita lewati itu menjadi saksi, nggih. Semua yang kita lewati itu menjadi saksi itu. Iya. Itu diantara pendapat para ulama. Jadi yang pertama untuk apa? Memperbanyak saksi.
Yang kedua untuk syiar Islam, agar Islam itu terlihat. Yang ketiga untuk memantau orang-orang. Nabi lewat jalan yang lain untuk memantau orang-orang yang memang bila nanti ketemu orang-orang miskin di jalan yang lain. Itu pendapat para ulama. Ya. Sehingga Nabi lewat jalan yang berbeda di hari raya tersebut. Agar Nabi tahu mana orang-orang yang miskin di daerah yang lain itu. Namun, pendapat yang dikuatkan oleh para ulama adalah itu syiar Islam, bukan masalah memperbanyak saksi. Syiar Islam biar nampak untuk hari raya itu. Makanya tidak dikiaskan karena hal yang seperti itu. Adapun yang membenarkan itu hanya karena memperbanyak saksi saja itu, tidak dikiaskan yang ini. Dan seandainya para ulama itu salah, sebenarnya mereka juga tidak berdosa karena itu masalah ijtihad. Beliau ijtihad. Kalimat ini gitu. Kenapa? Alasannya di kalimat ini gitu, taksiri mawadi ini. Lagi li taksiri mawadil ibadah. Ya, memperbanyak gitu, tempat ibadah, mempersaksi di tempat ibadah. Kalau yang ini diterima gitu. Diterima untuk yang ini gitu. Ya, nanti masuknya di innamal amalu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa gitu. Taksiri mawadi ini. Untuk memperbanyak saksi gitu. Memperbanyak tempat biar menjadi saksi tentang ibadahnya dia pergi ke masjid tersebut itu. Ya di judul itu Pak maksudnya gitu. Ya. Alasan Pak, alasan. Gitu. Dan itu ulama yang mengkiaskan bahkan sampai salat 5 waktu itu dikiaskan seperti itu. Ya sudah, dia berharap agar saksinya dia pergi ke masjid itu banyak, itu saja gitu. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ana sinten nabi iku yakhruju metu sinten nabi min tariqi syajarati saking nggih. Jadi wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana sinten nabi ku yahruju metu sinten nabi min tariqi syajarati saking jalan syajarah nggih. Wa yadkhulu lan mlebu sinten nabi nggih. Wa yadkhulu min tariqil mu'arrasin nggih saking jalan mu'arras yakni tanah mu'arras wal ta'ala alam kula dereng paham maksudnya ini. Yang jelas nabi ku pernah pergi nggih apa masuknya lewat jalan syajarah dan keluarnya lewat jalan mu'arras. Wa idza dakhala Makkah lan ing dalem nalikane masuk Mekah sinten Nabi dakhala mongko mlebet sinten Nabi iki ketika haji nggih minataniyatil ulya saking dalan yakni yang atas nggih. Wa yahrujulan metu sinten Nabi minataniyatis sufla saking dalan sing ngisor muttafaqun alaih. Iki dalam masalah haji kula dereng paham masalah haji. Yang jelas ada hadisnya Nabi ketika haji itu jalannya berangkatnya itu berbeda nggih. Iya, haji ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan yang hadis yang kedua. Mana? Sebutkan apa? Dari Ibnu Umar tadi. Nggih. Mana yang menyebutkan haji itu? Oh, tidak disebutkan haji ini. Ini yang meriwayatkan menerangkan seperti itu di dalam sarahnya itu. Ini masalah haji. Iya, di sarahnya disebutkan masalah haji. Iya. Jadi. Dari mana? Hah? Sarahnya dari mana? Sarah Riyadhus Shalihin, Syekh Utsaimin juga diterangkan. Gitu. Jadi ini hadis ini perjalanan Nabi ketika pergi haji. Hadis yang kedua itu Iya. keterangan yang lebih lengkapnya atau lebih jelasnya gitu ya. Kalau di situ diterangkan gimana? Kalau Sarah itu Bukhari atau Muslim itu kan ada yang menjelaskan itu siapa itu? Siapa? Kalau Imam Nawawi, kalau yang Bukhari itu Pak Bukhari. Itu ada keterangannya di situ. Ibnu Hajar Al-Asqalani ada keterangannya di situ. Nggak ada. Yang jelas. Oh, tak kira ada keterangannya enggak. Jadi ketika aku ngaji itu ada keterangannya, ya, bahwasanya ini hadis yakni membahas tentang perginya haji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berangkat haji dari jalan yang satu dan keluar dari jalan yang lain itu. Nah, yang sarah itu yang menerangkan itu siapa ya? Di situ. Bukan di sini ya, di sarahnya Syekh Utsaimin ketika kula ngaos itu.
Memang itu sudah dibenarkan untuk haji, dibenarkan hadis ini. Namun kata sebagian ulama mengatakan itu bukan berarti sunahnya dari jalan yang berbeda. Yakni yang dimaksud itu dikatakan oleh para ulama mudahnya dari mana saja terserah, tergantung orangnya. Jika mudahnya dari jalan atas maka dari jalan atas, jika mudahnya dari jalan bawah dari jalan bawah, seperti itu. Jika mengikuti Rasulullah dan menganggap itu sunnah itu baik gitu. Itu saja. Kalau tidak lewat syarah itu, lewat ini terjemahan iya. atau makna, ini kan maknanya sifatnya apabila bahwasanya Rasulullah bila pergi kemanapun. Iya. Ini tidak diterang. Sering lewatnya jalan ini, jalan ini. Nah ini wa idza dakhala Makkah, ketika masuk Makkah, ya. Maka ini diterangkan para ulama hadis ini ketika Nabi pergi haji itu. Ketika masuk Makkah Nabi melewati pintu atas gitu. Ketika keluar dari Makkah Nabi melewati pintu bawah seperti itu. Wallahu taala a'lam itu. Kenapa? Jarah itu pohon rindang yang ada di tempat Asma melahirkan. Oh gitu. Al-Mu'arras. Ya pasti nama masjid yang dekat dengan Dzul Hulaifah. Nah, berarti Nabi memang berangkatnya dari jalan yang berbeda antara berangkat dan keluarnya itu. Dari jalan yang berbeda dan makanya Imam An-Nawawi itu mengkiaskan ya sudah kita kalau pergi berbuat kebaikan itu sunahnya ya dari jalan yang berbeda. Adapun jika jalan tidak berbeda maka tidak apa-apa seperti itu. Wallahu taala alam. Nek sampean pengen nyontoh ngono nggih, saya mboten napa-napa. Nek tujuane ingin mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon. Iki bapak Yokor Saidi. Saidi setelah ini ganti kitab nggih, Kitab Adami To'am nanti nggih. Kitab adab makan nih. Ini juga penting, kitab adab makan. Kitab namanya kitab. Masih ada anjuran mendahulukan yang kanan. Iya. Setelah ini nanti ini belum selesai nggih. Bukan ganti kitab, maksudnya kitab buat adab to'am bab opo gitu. Kemarin kitab apa bab apa gitu. Masih banyak, ini masih separuh. Babu istibabi taqdimil yamini fi kulli ma huwa min babit takrimi kal wudu'i wal ghusli wat tayammumi. Babu istibabi taqdimil yamin utai bab mertelake tentang sunahe mendahulukan yang kanan fi kulli ma dalam saben perkara huwa utaima iku min babit takrimi termasuk setengah saking bab memuliakan kal wudu'i yakni kemuliaan atau mulyaake nggih kal wudu'i kaya dene wudu wal ghusli lan atus wa tayammum walu besi taubilan nganggo pakaian wanali lan nganggo sandal wal khufi lan nganggo sepatu wasarawi lan nganggo sirwal wa dukhulil masjid lan masuk masjid. Jadi segala sesuatu kebaikan kita memuliakan kebaikan tersebut dengan memulai dari yang kanan, mendahulukan yang kanan. Contohnya wudu, yang kanan dulu. Seandainya kiri dulu sah, ya sah. Ya, maka ini hukumnya sunnah. Sunnahnya itu yang kanan dulu. Karena wudu itu yang penting dua tangan ini sampai siku itu terbasuh air, kan gitu. Sunnahnya bagaimana? Kanan dulu 3 kali baru kiri basah. Tapi sunnahnya kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali seperti itu. Bukan berarti nek gak sesuai sunnah Nabi terus batal, tidak, tetap sah, namun pahalanya berbeda. Itu yang perlu dipahami. Bukan berarti batal gitu. Maka hukumnya sunnah mendahulukan yang kanan di semua perbuatan kebaikan. Termasuk apa tadi? Wudu, mandi, tayamum, pakai pakaian, pakai sandal, pakai sepatu, pakai pakaian maksudnya ya pakaian baju itu, terus pakai sirwal celana nggih, wadulil masjid nggih, masuk masjid, wasiwaki pakai siwak yang kanan dulu, wal iktihali nggih. Apa itu celaan yang kanan dulu. Celaan itu juga sunnah nggih, yang kanan dulu. Wa taklimil adfari memotong kuku, sunnah yang kanan dulu nggih. Kenapa ke kanan dulu ya? Karena ini kebaikan. Kebaikan itu dimulai yang kanan gitu. Wa qasis syaribi motong kumis ya kanan dulu kan seperti itu. Nah, enggak ngawur nek ingin tambah pahala maksudnya itu. Sampean yang penting dadi entek enggak masalah, tapi nek sampean pengen tambah pahala ya kanan dulu baru kiri. Seperti itu. Nah, ingin tambah pahala loh ya, ingin tambah pahala gitu.
Wanatfil ibiti mencabut bulu ketiak nggih. Jadi nek bulu ketiak itu sunahnya dicabut nggih. Nah, nek apa iku? Nek kumis itu sunahnya digunting nggih. Nah, digunting. Nah, iya mencukur bulu kemaluan. Mencabut bulu ketiak. Enggak, kalau sudah terbiasa enggak. Coba jenengan pakai apa itu? Nek enggak pakai tangan, nek tangan dikene nggone labur njet. Ya labur ning gedhek iki lho. Dikenekno, babut iku gampang pino, gak sakit itu. Kalau pertama mungkin terasa sakit, cobalah setelah kedua ketiga enggak sakit, enak itu. Enggak masalah. Iya, tergantung kebiasaan. Ora usah, Pak. Enggak usah. Dijabuti biasa enggak sakit itu. Heeh. Ya. Wanadri wa halqir ra'si nggih, nyukur rambut nggih. Nyukur rambut masuk juga nggih. Wassalami minas shalah nggih. Salam nggih. Wassalami minas shalah nggih. Salam dari salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nih. Kanan dulu itu Pak niku. Itu sunnah yang hukumnya wajib itu. Jadi sunnah Rasul itu ono sing hukumnya sunnah, harus dipahami seperti itu. Sunnah Rasul ada yang hukumnya sunnah Rasul yang hukumnya wajib gitu. Ya nanti sunnahnya macam-macam lah. Ya. Sunnah Rasul jamaah 5 waktu di masjid itu jadi wajib kan seperti itu. Ya. Seperti itu. Ya. Sunnah Rasul berupa mandi junub ya wajib kan seperti itu. Lak aklu makan, wasyurbu minum, wal musafahah salaman. Ya. Wastilamil hajaril aswad nggih, gepok nggih. Hajar aswad, demi hajar aswad. Wal khuruju minal khala, keluar dari kamar mandi nggih. Atau dari WC itu. Iya. Kaki kanan dulu keluarkan suatu kebaikan, masuk suatu keburukan, makanya masuk tangan si kaki kiri dulu ini keluar gitu. Wal akhdu nggih. Wal akhdu mengambil, wal atau pemberian nggih. Wa wiridalika lan sakabehane iku mau nggih. Mimma bayan perkara wa ya utama iku fi maknahu ing dalem maknane suatu kebaikan. Semua yang namanya kebaikan ketika kita memberi, ketika kita menerima itu kanan. Seperti itu. Wa istahabulan dan sunahake apa takdimul yasari nggih, mendahulukan yang kiri fi didzalika ing dalem lawane mengkono-kono kebaikan. Lawan kebaikan kita pakai yang kiri. Kal imtikhati kaya dene apa iku sisi umbel. Itu kan sesuatu menjijikkan, itu yang kiri dulu. Nah, hidung berarti hidungnya kiri dulu baru kanan. Wal busoki lan ngidu nggih. Anil yasari saking kiwa nggih. Ngidu, mulane nek ngidu dikongkon ning kiwa, aja ngidu nengen. Mulane nek salat pengen ngidu ning ngiwa, tapi nek masjid ngene iki aja ngidu. Sisi yang baik itu. Wallahu taala alam. Iki para ulama ini nyatane mendahulukan yang kanan itu. Tapi tekanannya memakai tekanan pakai Saya Pak nggih. pakai biji kanan boleh dong. Tapi yang dikeluarkan Yang kiri ya, mungkin seperti itu. menekan itu kan untuk kanan boleh enggak? Ya, wallahu alam kalau keterangan itu ya silahkan saja. Ya silahkan saja. Wallahu taala alam. Enggak pengertiannya Jarang nek dibuntukan nek bareng. Nun. Kayak anu kelihatan itu kesehatan. Wallahu taala alam boten ngertos kula. Kalau wudhu enggak Ustaz tadi sudah disebut yang pertama. Napa? Wudhu itu kalau menggosok kaki ya apa itu biji ini. Nggih. Sebetulnya pakai tangan kanan atau kiri? Tangan kiri. Tangan kiri. Jadi Heeh. kalau kanan ya pakai tangan kanan. Iku Ini loh, salah-salah nih jari ini. nyela-nyelani itu. Wallahu taala alam nggih, butuh buka lagi. Iya, kula riyen enten hadise niku, Mungkin kula buka lagi, mungkin nang kleru kula. Heeh. Nyela-nyelani itu. Tapi itu sunahnya, adapun terserah itu boleh. Ini kalau memulai memang Iya. kanan, membersihkan kaki ini, kanan kita mulai. Pakai itu dari atas. Tapi itu sunnah Pak, nggak wajib itu, nggak di sela-sela juga Walaupun nggak sah. nggak apa-apa.
Enggak di sela-sela, yang penting sudah digebyur sudah sah. Kadang ragu-ragu ini rata enggak. Nah, masalah rata enggak, coba kita buka Bulughul Maram kemarin itu ya. Bulughul Maram itu dulu kemarin itu yang ditegur Nabi dari tidak kena air itu adalah yang terkecil sebesar kuku. Mata kaki. Enggak, di kaki yang tidak kena air yang ditegur Nabi itu sebesar kuku. Kaki. Kaki yang mana? Ya enggak, di kaki mana saja atau di anggota tubuh mana saja. Ini kan masuk kaki. Nah iya, misalkan ya kita mengusap air di kaki. Ya. Kok ternyata tertinggal sebesar kuku, maka ini tidak sah wudunya. Tapi jika lebih kecil dari kuku, tidak apa-apa, tetap sah. Celah-celah ini kalau enggak masukkan air, enggak tentu sah. Yang jelas, yang penting yang tidak kena air lebih kecil daripada kuku ukurannya, maka itu sah, nggak apa-apa. Kecil, soalnya pun ini enggak sah. Iya, makanya pada zaman Nabi itu yang ditegur Nabi itu anggota wudhu yang tersisa sebesar dirham dalam satu riwayat. Dirham berarti sekitar gini. Terus kemudian yang kedua sebesar kuku. Maka tidak ada teguran Nabi kepada semua para sahabat yang tersisa lebih kecil daripada kuku. Maka seandainya ada satu bentik misalnya sepanjang satu andeng-andeng tidak kena air, maka itu sudah sah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rawan itu mata kaki sini. Kalau udah digosok. Jadi seperti itu. Misalnya ono dadae gak kena di mukur saidik, asal tidak sebesar kuku, maka masih sah. Iya. Seperti itu. Dan pastinya zaman dahulu itu pastinya memang ada yang tidak rata, tapi yang ditegur Nabi yang ada terkecil itu sebesar kuku. Maka jika kita di dalam anggota tubuh ini ada yang kering sebesar kuku, maka wudhu kita tidak sah. Penentuan apa yang di atas kaki atau yang di bawah kaki? Semuanya di mana saja, bahkan di tangan piring. Kan kemungkinan bisa toh kalau airnya terbatas ini diguyur ini rata. Iya. Tapi air ini nggak merata di telapak kaki. Juga boleh harus merata ke telapak kaki. Digosok-gosok itu jadi. Lah gosok itu sunnah, gosok itu sunnah. Sampai membersihkan. Enggak wajib itu. Kuku ya kuku paling besar. Di situ hanya lafadznya kuku saja, sebesar kuku itu. Sebesar kuku. Ya sudah. Sebesar kuku. Jempolnya siapa? Jempolnya orang yang gede kan seperti itu. Kalau jempol kita ya kita ukur jempol kita sendiri, situ aja mudah itu. Ya enggak usah sulit-sulit lah gitu. Pokoknya seperti itu, enggak, tetap sah ketika lebih kecil daripada kuku gitu. Itu. Dan itu lebih mudah, lebih ringan. Jadi kita enggak kesulitan itu. Nah, seperti itu ya. Karena mungkin kalau sebesar kuku masih mudah untuk dilihat dan diperhatikan. Karena mengusap sendiri itu hukumnya sunnah, enggak sampai wajib. Yang penting mengguyur air di situ. Nah, yang penting sudah kelihatan basah, karena kalau kelihatan nggak basah pasti kelihatan, karena kalau sebesar kuku pasti kelihatan seperti itu. Itu mudah sekali. Kalau tangan siku-siku ya sampai siku-siku, ya, sampai siku-siku. Iya memang. Nah, maka jangan mudah membatalkan wudhu orang lain ketika orang lain tersebut tidak menjalankan sunnah. Tapi orang tersebut wudhunya tetap sah, namun pahalanya berbeda dengan orang yang menjalankannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Pahami orang kadang orang awam pahami nek gak sesuai sunnah batal, gak sah kan seperti itu. Itu pemahaman yang salah. Oh iya, beda. Contoh maksudnya? Oh iya. Ya wajib sampai siku kan. Cuma ketika masih ada yang tidak kena sekecil di bawah kuku, tetap sah dia itu gitu. Dan ini pendapat yang paling ringan yang tak ambil dari Bulughul Maram. Keterangan di Bulughul Maram. Ngusap kepala kan seperti ini. Sampai segini Rasulullah, terus kemudian langsung telinga. Tapi ada orang kan gini-gini saja. Kalau masalah sah ya sah ketika di pembahasan tentang wudhu itu, cuma pahalanya berbeda. Sah, karena itu cuma termasuk bagian dari kepala, mengusap bagian dari kepala. Itu keterangannya di Bulughul Maram. Iya, itu perbedaan pendapat. Ya ini kan ada orang hanya gini-gini saja. Ini kepala enggak? Kepala kan?
Sebagian kepala di dalam Al-Qur'an juga sebagian kepala gitu. Benar betul cukup gitu. Heeh. Nggak bisa dicoprok. Sunahnya pengen pahala full begini. Dan bahkan telinga nggak usah ngambil air lagi, langsung begini. Itu di Bulughul Maram. Biruusikum. Ba ini bisa bermakna sebagian. Wamsahu biruusikum. Ya. Sedangkan membasuh kepala itu hukumnya untuk wudhu. Wajib tuh. Wajib tuh. Heeh. Kerja dengan benar. Kalau hanya batuk ini aja kan. Bukan batuk, Pak. Rambut yang ada di sini. Tapi adanya hanya seperti ini aja. Aku yang Gitu. Makanya bedakan antara mengerjakan dengan sempurna dan mengerjakan yang penting sah, gitu ya. Ada mengerjakan yang penting sah dan ada yang mengerjakan dengan sempurna. Maka sebaiknya kita mengerjakan dengan sempurna. Dan Ustaz, Ya. sempurna dia sempurna. Kalau dalilnya itu apa boleh hanya mengusap seperti sini saja? Ya, maka Kan semua dalil walaupun kan tetap begini. Iya, itu. Kadang-kadang tarik atas nggak usah pakai, tadinya nggak apa-apa. Iya, Tapi kalau ada yang begini hanya saja. Nggak ada kalau artinya bukan sempurna nggak sempurna. Kalau ini boleh, kita juga berdasarkan dalil. Dalil apa? Apa ada dalil yang mengusap seperti ini? Nggak ditarik ke belakang, ditarik ke Iya. Itu dalilnya yaitu ayat Al-Qur'ani wamsahu biruusikum itu. Wamsahu biruusikum. Usaplah sebagian kepala kalian. Sebagian ini tidak harus semuanya. Usaplah sebagian kepala kalian. Maka segini pun namanya sebagian. Segini juga namanya, makanya ahli fikih itu mengatakan tetap sah, tapi pahalanya berbeda dengan yang diusap semuanya, karena di situ wamsahu biruusikum. Usaplah sebagian kepala kalian. Ini segini pun itu sudah sebagian. Sebagian nggak harus, separuh nggak harus. Sebagian itu sedikit pun sudah sebagian. Kalau cara prakteknya Rasulullah sama sahabat gimana? Prakteknya begini deh. Begini prakteknya. Ini namanya sunahnya itu. Sunahnya seperti itu. Gitu. Sahnya, yang penting sebagian kepala itu kena. Sahnya yang penting sebagian kepala kena. Gitu. Tapi apakah kita itu ingin ya, mendapat pahala sedikit? Nah, jika kita berpendapat jika tidak sesuai yang diajarkan sunahnya Rasul itu batal, maka sungguh semua orang itu batal sholatnya karena wudhunya batal gitu. Berat, konsekuensinya berat itu. Makanya ahli fikih itu dibutuhkan untuk mensahkan itu secara ilmu fikih. Nah, wamsahu biruusikum. Sebagian kepala. Mosok kan ngene. Sampai dijitok ngene kan. Oh, ndiasku Bu jitok kan. Ndias kan semua perwakilan dari semuanya gitu. Iya, seperti itu. Dan itulah yang namanya pemahaman. Dan pemahaman seperti ini ada toleransi itu. Pemahaman seperti ini ada toleransi. Iya, dipikir mulia serta kemarin itu. Wallahu taala alam, aku supe. Yang jelas ada pembahasan itu. Oh ya. Namun di kitab takrib itu tidak disertakan dalilnya, masalahnya di situ. Ya. Jadi seperti itu nggih. Jadi wallahu taala alam nggih, cukup sampai mawon, nanti ini dilanjutkan berikutnya insyaallah satu pertemuan lagi ganti bab nggih. Wallahu taala alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.